anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan, pada subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Anak-anak, pada pembelajaran ini supaya lebih semangat, yuk kita yel-yel terlebih dahulu. Yuk, semangat, semangat. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Setelah mencermati teks bacaan dan video pembelajaran, peserta didik mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan pada hewan dengan tepat. Yang kedua, dengan diskusi dan mencari informasi dari teman sebaya dan juga sumber buku lain, peserta didik mampu membuat bagan cara kerja pernapasan pada hewan dengan tepat. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang alat dan sistem pernapasan pada hewan. Alat dan sistem pernapasan pada hewan terdiri atas 1. Alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. 2. Alat dan sistem pernapasan pada serangga. 3. Alat dan sistem pernapasan pada ikan. 4. Alat dan sistem pernapasan pada amfibi, reptil, burung, dan juga alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Alat dan sistem pernapasan pada cacing. 1. Alat pernapasannya melalui permukaan kulit. 2. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk penyerapan oksigen dari udara, sehingga cacing senang hidup di tempat yang lembab. Udara masuk melalui kulit oksigen, kemudian diikat oleh hemoglobin dalam darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan air dikeluarkan melalui kulit. Selanjutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada serangga. Anak-anak, pernahkah kalian melihat contoh dari serangga? Serangga dalam kehidupan sehari-hari banyak contohnya. Ayo, sekarang coba sebutkan contoh serangga yang pernah kalian temui. Belalang, iya betul. Yang lain? Kecoa, iya. Kalian tahu serangga bernapas menggunakan apa? Nah, anak-anak, alat pernapasan pada serangga berupa trakea, yaitu saluran halus yang bercabang di seluruh tubuh yang disebut trakeola. Yang kedua, trakea mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh dan menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara masuk melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh yang disebut spirakel untuk pembakaran sari makanan. Zat-zat sisa makanan berupa karbon dioksida dibuang melalui spirakel saat otot berrelaksasi dan trakea mengempis.
alat dan sistem pernapasan pada ikan. Kalian pernah makan ikan? Pernah, semua pernah makan ikan karena ikan itu sangat bergizi dan banyak proteinnya. Ya, anak-anak, ikan bernapas dengan insang. Insang berjumlah 4 pasang terletak di kanan dan kiri. Kepala berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang dilindungi selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Pada insang terdapat pembuluh darah yang menyerap oksigen dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga sebagai alat pengeluaran garam-garam dan menyaring makanan. Mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa air untuk memperoleh cukup oksigen. Alat dan sistem pernapasan pada amfibi. Contoh amfibi adalah katak. Katak termasuk hewan amfibi yang bisa hidup di darat dan juga di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di air dan bernapas dengan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuh, berjumlah 3 pasang di sisi kanan, kiri, dan belakang kepala. Setelah dewasa, katak bernapas dengan paru-paru dan juga kulit. Ketika berada di air, katak bernafas dengan kulit. Oksigen yang masuk melalui kulit akan melewati vena kulit dibawa ke jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida sisa pembakaran akan dipompa ke kulit dan paru-paru. Dan sistem pernapasan pada reptil. Hewan reptil terdiri dari 1. Ular, kadal, cicak, buaya, dan juga biawak. Reptil bernapas dengan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan dan ke paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada, dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil terdiri beberapa lipatan yang berfungsi memperbesar permukaan udara. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada burung. Burung bernafas dengan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, kemudian trakea, dan udara sebagian masuk ke dalam paru-paru dan ke pundi-pundi udara atau disebut kantong udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan diembuskan dari pundi-pundi udara atau kantong udara. Pundi-pundi udara atau kantong udara berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan udara. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia terdiri dari mamalia darat. Contohnya kerbau, sapi, kambing, dan juga kuda. Dan mamalia air, contohnya ikan paus, duyung, dan juga lumba-lumba. Mamalia bernafas dengan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dikelilingi dengan katup. Katup akan menutup
saat menyelam dan terbuka saat di permukaan air untuk menghirup udara. Anak-anak, setelah mengetahui alat dan sistem pernapasan pada hewan, sekarang kelas kita bagi menjadi 7 kelompok ya. Setiap kelompok membuat bagan sistem pernapasan pada hewan. Kelompok 1 membuat bagan sistem pernapasan pada cacing. Kelompok 2 membuat bagan sistem pernapasan pada serangga. Dan kelompok 3 membuat bagan sistem pernapasan pada ikan. Kelompok 4 membuat bagan sistem pernapasan pada amfibi. Kelompok 5 membuat sistem pernapasan pada reptil. Kelompok 6 membuat bagan sistem pernapasan pada burung. Yang terakhir, kelompok 7 membuat bagan sistem pernapasan pada mamalia. Demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan. Sekian dan terima kasih.